Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi dhawilu sultanu al-wadhir burhanu al-mabsur fil wujud karamuhu wa yahsanu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim mu'azzim al-iftahi babi rahmatillah adada ma fi imillah salatan wa salaman daimin bidawabi mudibillah amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, teman-teman sekalian, apa kabarnya? Baik ya. Alhamdulillah, senang sekali kembali lagi bersama saya Syahri Ramadan dalam program Muhasabah Subuh. Baik Bapak Ibu, teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas tentang membangun adab di era peradaban yang akan disampaikan oleh rekan saya sendiri, Muhammad Rudi Syaputra. Kepada Rudi Syaputra kami persilahkan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad ya arus al-khafiqaini ya Habibi ya Muhammad ya arus al-khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan tadi bahwa tema kita hari ini adalah membangun adab di era peradaban. Di era kehidupan manusia yang sudah berkembang pesat ini, banyak terkadang pola pikir, tindakan, perilaku manusia yang sudah jauh bahkan meninggalkan norma-norma kehidupan atau yang di dalam Islam disebut dengan adab. Terlihat norma dan adab manusia dipengaruhi oleh perkembangan zaman, bahkan tak jarang manusia lebih suka menghidupi gaya hidup, tingkah laku, dan pola pikir agak ke barat-baratan. Karena kenapa? Mereka rasa ini cocok dengan mereka. Namun akan tetapi, kita di dalam Islam, tingkah laku, pola kehidupan, cara berpikir, cara memandang suatu itu telah ditentukan di dalam Islam. Seperti yang disebutkan tadi, namanya adab. Jadi adab merupakan suatu norma atau kaidah yang sangat berkaitan dengan perilaku, sopan santun, akhlak mulia. Maka di dalam agama Islam ada salah satu pelopor adab yang paling utama. Beliau adalah pemuda padang pasir. Beliau gagah, tangguh, dan sangat ganteng. Siapa beliau? Beliau adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullahi wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang mana artinya, sungguh telah ada pada diri Rasul itu suri teladan yang baik bagimu.
bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kedatangan hari akhir, serta yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dijelaskan di dalam ayat tersebut adalah sosok Nabi Muhammad SAW adalah sosok suri toladan, panutan yang patut kita ambil sebagai contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik itu dalam aspek adab, tingkah laku, perbuatan, beliaulah pelopor utamanya yang harus kita contohkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, begitu baik. dia. Jadi Bang Rudi, saya ada pertanyaan sedikit. Oh, iya. Apakah ada faktor yang tertentu yang bisa menyebabkan runtuhnya peradaban ini? Runtuhnya peradaban. Memang ada beberapa faktor. Menurut Ibnu Khaldun, ada beberapa faktor yang menyebabkan runtuhnya peradaban di dunia ini. Yang pertama itu adalah munculnya perampasan-perampasan hak terhadap hak orang lain. Jadi yang semestinya itu hak mereka, kita rampas. Jadi berubah fungsi menjadi hak kita. Sedangkan itu adalah hak mereka secara mutlak. Itu yang pertama menurut Ibnu Khaldun yang dapat menyebabkan runtuhnya peradaban. Yang kedua, munculnya korupsi. Munculnya korupsi menurut Ibnu Khaldun dapat menimbulkan runtuhnya peradaban yang ada atau yang telah ada. Yang ketiga adalah runtuhnya moral serta munculnya aliran-aliran sesat yang menjauhkan kita dari agama. Jadi beberapa hal tersebut itu adalah salah satu hal atau dari beberapa ini ada yang dapat memunculkan atau meruntuhkan peradaban yang telah ada tersebut. Jadi beranjak dari hal-hal yang berkaitan dengan peradaban tersebut yang telah dinyatakan oleh rekan saya tadi, ya kan, yang sudah ditanya apa yang menyebabkan munculnya atau runtuhnya peradaban yang telah ada. Maka di area yang sudah sangat berkembang dengan sangat maju ini, permasalahan yang harus kita tanamkan di dalam diri kita dan perlu untuk diketahui oleh masyarakat luas yaitu tentang adab dan norma-norma kehidupan yang harus kita tanamkan serta kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Agar kenapa? Agar jika memang orang telah hidup di dunia ini menggunakan norma-norma kehidupan yang telah ditentukan, maka akan terciptanya suasana yang aman, damai dan tentram bagi orang lain. Maka majunya suatu peradaban itu tidak meninggalkan norma-norma yang ada di dalam hidup gitu. Jadi mengenai adab tersebut telah disebutkan juga di dalam suatu hadis yang disebutkan bahwa al-adabu fawqal ilmi, yang artinya adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Jadi jika memang seorang berilmu tetapi dia belum beradab, maka di dalam pandangan agama itu dia belum menerapkan ilmu yang didapatkan. Karena kenapa disebutkan al-adabu fawqal ilmi? Adab itu lebih tinggi. Jika ini ilmu, ini adab, maka lebih tinggi lagi posisi adab di dalam Islam. Jadi kenapa banyak kita lihat dari kalangan orang soleh, jika memang bertemu atau berjumpa dengan gurunya, walaupun dia jam terbangnya sudah tinggi, tapi ia tetap menundukkan kepalanya. Karena kenapa? Ia lebih mengedepankan adab daripada ilmunya gitu. Agar berkah ilmu yang dipunyanya dengan adab yang ditanamkan. Jadi itu. Jadi disebutkan juga dalam kitab-kitab besar para ulama disebutkan bahwa malla adabu fahuwa dabbah. Bahkan dikatakan dalam suatu karangan kitab-kitab, orang yang tidak beradab itu hidupnya bagaikan hewan disebutkan. Ya, begitu. Jadi jikalau dia hidup tidak menerapkan adab-adab yang telah ada, maka dia diibaratkan bagaikan hewan gitu. Karena hewan hidup di dunia tanpa memikirkan, tanpa adab gitu. Ya mereka misalnya kita contohkan sama ayam. Ayam kalau mau kawin ya kan. Tidak menggunakan adab yang ada gitu. Misalnya kucing gitu juga. Kucing kalau udah mereka ingin menyalurkan hasrat mereka, kalaupun jumpa anggora dilibas terus. Persia nggak memandang, oh ini kucing kampung harus sama kucing kampung. Itulah perbedaannya antara manusia dengan hewan gitu. Di mana? Di adab dan pikiran gitu. Jadi ada beberapa adab-adab yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita, yang sebagaimana referensi utamanya adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi misalnya dalam bertata krama, kita menggunakan adab-adab yang telah dicontohkan oleh Nabi. Nabi melemburkan suaranya dan lain sebagainya. Terus adab berbicara. Jadi dalam berbicara kita telah ditentukan juga dalam Islam. Jadi bagaimana suara kita untuk bicara dengan orang tua. Bahkan di Al-Quran disebutkan kita kepada orang tua tidak boleh mengucapkan kata
ya kan? Iya. Itu adab yang udah diterapkan, yang sudah disebutkan siapa pelopor utamanya itulah baginda Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, bahkan di dalam melakukan aktivitas sehari-hari kita telah ditentukan oleh adab juga. Misalnya minum, dicontohkan juga minum itu tidak boleh menggunakan tangan kiri. Bahkan kita dibilang orang tua, kau jangan minum pakai tangan kiri, dosa. Itu salah satu penerapan adab yang telah dilakukan oleh orang tua kita gitu. Nggak bisa minum sambil berdiri. Iya, jangan minum sambil berdiri karena secara kesehatan telah disebutkan juga apabila kita minum sambil berdiri maka tidak bisa dicerna oleh ginjal kita gitu. Kurang lebih begitu. Ada beberapa pakar di bidang kesehatan yang menyebutkan gitu. Terus dalam berpakaian, apalagi kita agama Islam, agama yang rahmatan lil alamin, ya kan? Kita dalam Islam itu cara berpakaian juga ditentukan oleh norma-norma yang telah berlaku gitu. Misalnya laki-laki pakai baju koko, kemeja, terus yang perempuan pakai baju gamis. Kalau memang tidak ada norma-norma yang telah berlaku, maka sebaliknya nanti yang laki-laki pakai gamis, yang perempuan pakai kemeja gitu kan. Itulah pentingnya penerapan norma-norma dalam kehidupan atau adab itu. Terus misalnya dalam beribadah juga sama dengan hal demikian gitu. Kita dalam beribadah disunnahkan memakai pakaian yang bersih, yang suci, yang pastinya itu kan suatu adab juga gitu. Karena kenapa? Kita soal adalah bentuk penghambaan kita kepada Tuhan gitu. Misalnya lah, Bang Syahri, kalau memang mau jumpa sama pejabat, apa yang Bang Syahri lakukan? Ya, tentunya memakai baju yang bagus gitu ya. Yang bagus pastinya, pakai jas, pakai kemeja ya kan, pakai dasi udah pasti. Ya begitu juga sebaliknya gitu. Dalam beribadah kita diibaratkan kita mau berjumpa dengan Allah gitu, walaupun kita bukan berjumpa gitu. Kita mau menghambakan diri kepada Allah ya, kita memakai pakaian semana mestinya yang memang mengikuti sesuai dengan ketentuan dalam Islam itu. Juga yang terakhir itu ada adab kita dalam bersosial atau kita bergaul bersama dengan masyarakat. Maka di dalam hidup bermasyarakat kita juga ditentukan oleh norma-norma yang telah dilakukan gitu. Maka dalam suatu hadis disebutkan bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya, hendaklah ia memuliakan tetangganya gitu. Jadi di dalam Islam juga telah ditentukan bagaimana cara kita bergaul dengan masyarakat yang sekitar kita. Maka itu telah ditentukan di dalam Islam. Maka dari itu, hidup dan kehidupan kita ini tidak lepas dengan yang namanya moral atau aturan-aturan yang di dalam Islam itu disebut dengan adab gitu. Maka banyak orang-orang yang mengungkapkan bahwa percuma ilmumu tinggi tetapi adabmu rendah gitu. Bahkan ada ungkapan-ungkapan dari orang-orang cerdik mengatakan, saya lebih menghargai orang-orang yang beradab daripada orang yang berilmu. Begitulah posisi adab di dalam Islam. Maka dari itu marilah sama-sama kita tanamkan, kita terapkan adab-adab atau ketentuan yang telah ditentukan Islam di dalam kehidupan kita sehari-hari. Agar kenapa? Agar terciptanya suasana lingkungan yang harmonis, aman, tentram dan damai. Jadi gitu dia Bang Syahri. Iya, oke, baik, terima kasih. Jadi itulah Bapak Ibu, teman-teman sekalian, tentang membangun adab di era peradaban. Jadi peran adab untuk peradaban itu sangat penting tentunya. Karena adab ini dia nggak harus mandang umur yang lebih, apalagi yang sama lebih tua gitu kan. Jadi adab itu nggak harus yang sama tua, sebaya kita mungkin teman-teman kita, bahkan di bawah kita juga kita harus mempunyai adab. Makanya ada zaman-zaman sekarang tuh yang bilang kalian sopan kami segan gitu. Itu salah satu bentuk implementasi dari adab tadi. Cuma katanya gitu. Dimodernisasikan gitu ya. Ya, baiklah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan tentang membangun adab di era peradaban. Mungkin ada salah kata, saya mohon maaf. Saya Syahri Ramadan. Saya Muhammad Rudi Syaputra. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.